Saya makanya ngomong ke mahasiswa, daripada saya harus meruntuhkan idealisme saya, pembelajaran lewat daring, lebih baik saya kasih Anda nilai A. Lu usah belajar. Salah nggak saya? Dosa nggak saya? Begitu tuh. Saya jawab, saya dosa, tapi insya Allah dosa saya akan ketutup dengan saya kalau suruh ngasih nilai A tanpa belajar. Matur suwun. Wow, pertanyaannya berkaitan dengan kalimat rijsun yang ada di dalam ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Bagaimana pengertian tentang rijsun tadi? Rijsun itu kalau orang-orang Jawa santri biasa memaknani najis. Ngaten nubah. Tetapi najis yang dimaksud di sini tidak sedang menjelaskan najis hakikatan atau najis jisman atau najis ainan tok. Kalau khomrunya iya najis, karena khomru itu kan mayuk soru sesuatu yang diperas dari anggur, itu khomer. Kalau bukan dari anggur disebut sebagai nabir. Lah, walhasil kalau khomer itu najis. Tapi kalau kemudian sebagai khobar dari wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, yang dimaksud ay haramun. Ngaten nubah. Makna ini sama dengan yang terdapat di dalam ayat yang lain, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Najasun di sana bukan najis ainan, tapi najis akidatan. Rijsun di sini sama, bukan najis ainan, tetapi rijsun ay haramun. Inilah keindahan menjadi ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah, bahwa kalimatul arab itu selalu lahu atau laha makna, yani ada dua makna, makna pertama dan makna kedua. Makna pertama itu makna yang hakiki, makna yang kedua makna yang majazi. Itu pasti, Mbak. So kalau tidak diartikan makna itu ada dua, kita pada satu saat bisa terjebak salah dan salah. Misalnya kita mengartikan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah itu adalah di atas tangannya para makhluk. Itu bisa menjadi mujassimah, bah. Seperti orang Wahabi itu kan di dalam Al-Alama As-Sawi, di dalam kitab Sawinya mengatakan bahwa Al-Wahabiyatu mujassimatu hadzal yaum. Alenia itu dibuang di cetakan-cetakan tafsir As-Sawi belakangan itu. Nah, salah kita jadinya karena Wahabi itu berangkat dari cara pandang kalimat itu selalu laha maknan, hanya satu makna. Betul lupa. Sama ketika mereka Wahabi mencoba memberikan terjemahan kullun, mereka selalu mengatakan kullun bimakna kabeh atau jami'un tok, tidak ada yang lain. Nah, konsekuensinya ketika kullun semuanya bimakna jami'in, maka pada saat memberikan terjemahan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu muhdatsatin, kullunya bimakna jami, benar. Tapi giliran wa kullu bid'atin dolalah itu yang salah. Kenapa? Karena kata Sayyidina Umar, jamaah tarawih yang diciptakan oleh Sayyidina Umar itu bid'ah yang terindah. Ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang terindah adalah menciptakan jamaah tarawih. Oh, kalau begitu berarti nanti Sayyidina Umar sesat dong. Nah, ini repot, salah nantinya. Dan banyak yang lain.
Sama dengan kalimat kita misalnya, alhamdulillah tadi sih puyeng banget, saya baru saja minum oskadon sembuh. Itu kira-kira yang menyembuhkan kalimat itu oskadon tak Gusti Allah? Oskadon. Kalau satu kalimat satu makna, pasti itu maknanya adalah oskadon sebagai penyembuh. Kalau kita meyakini oskadon sebagai penyembuh, bisa musyrik gitu. Oke, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah punya cara pandang bahwa kalimat itu bisa memiliki dua makna, bisa satu makna. Pada kalimat yadullahi fawqa aydihim, Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan arti kekuatan Allah. Pada kalimat wa kullu bid'atin dolalah, ada wa kullu bid'atin ay jami'ul bid'ah, ada wa kullu bid'atin ay ba'dul bid'ah. Jadi kebetulan yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah wa kullu bid'atin dol ay ba'dul bid'ah, sebagian bid'ah ada yang sesat, tapi sebagian lagi ada yang tidak. Kan begitu. Al-Quran dibukukan, Al-Quran diharokati, Al-Quran dititiki dan lain, itu bid'ah kabeh itu. Saya tegas mengatakan proses pembelajaran daring itu bid'ah mungkaroh itu. Karena memang gak ada zaman Kanjeng Nabi ya daring kan ya, nok ya. Mungkaroh gak nok itu. Kuota larang. Saya mengatakan mungkaroh, kenapa mungkaroh? Yang tatap muka ngomong sampai merupus saja gak paham-paham, apa maning daring sambil tidak serius? Bener gak itu? Saya makanya ngomong ke mahasiswa, daripada saya harus meruntuhkan idealisme saya pembelajaran lewat daring, lebih baik saya kasih Anda nilai A, belum usah belajar. Salah nggak saya? Dosa nggak saya? Begitu tuh. Saya jawab, saya dosa, tapi insya Allah dosa saya akan ketutup dengan saya kalau suruh ngasih nilai A tanpa belajar. Daripada daring beli jelas. Kan gitu. Punten ini, masih ada cara yang lebih elok, wahai Nabi Makarim. Ya dong. Saya ngajar sampai merupus, sering ngajar ke NU-an enggak? Beli paham-paham. Apa maning daring? HP-nya di sini boleh dipasang di sini nih. Ya. HP ning kene katon ki anak. Sing kana kah? Dosennya kan ning kana sing. Beli urun ning bangkane ka TV. Jadi ndelenge si TV kan ning arep HP kan ndelenge TV. Mengkonon kan modusnya kayak Allah. Kuota baru saja dibelikan 60.000 buat daring bu. Beli urun gimana beli pragat-pragat. Apa beli mungkaroh kan mengonon gua. Jadi kembali tadi apa namanya, bahwa di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kalimat itu ada yang semata-mata bermakna hakiki satu, ada yang bimakna hakiki wal majazi, berarti satu dan dua. Tidak bisa dipaksakan hanya satu makna. Karena itu berkaitan dengan rijsun, asal maknanya betul najis, tetapi untuk kasus ansob, untuk kasus maisir, untuk kasus azlam, itu yang dimaksud adalah haram.